Cerita sejarah tentang Kian Santang masih menjadi perdebatan mengenai kebenaran dan keaslian ceritanya. Misalnya saja, sejarah tentang pertemuan Sayyidina Ali dan Kian Santang yang sangat terkenal hingga akhirnya ia masuk Islam. Tidak ada sumber tertulis yang asli mengenai kisah masuk Islamnya Kian Santang, hingga terjadilah kerancuan cerita dan banyaknya versi dari cerita mengenai Kian Santang. Salah satunya yang terkenal di mana Kian Santang memaksa ayahnya, Prabu Siliwangi, untuk menganut ajaran Islam, hingga terjadi pertempuran dan pengejaran antara Kian Santang dan ayahnya, yang diakhiri dengan ngehiyangnya sang Prabu yang berubah wujud menjadi maung alias harimau. Pasti akan ada asumsi bahwa kepada ayahnya saja ia berani melakukan demikian, bagaimana dengan rakyat dan orang lain. Selain itu, cerita ini terjadi setelah dikisahkan Kian Santang masuk Islam. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Salah satu sumber utama kekacauan sejarah Islam di Indonesia adalah banyaknya naskah sumber sejarah tertulis palsu atau salinan yang dibuat pada era kolonial Belanda yang bertujuan memberikan citra buruk pada Islam. Dari naskah itulah banyak cerita aneh dan tidak masuk akal seputar sejarah masuknya Islam di Indonesia. Padahal faktanya Islam pada tahun 1400-an Masehi telah tersebar luas di Indonesia. Secara logika, tidak mungkin jika Islam yang baru dikenal tahun 1400-an Masehi, pengaruh dan tradisinya sudah tersebar hampir ke seluruh Nusantara saat itu. Berdasarkan data dari para sejarawan dan juga para ulama, diketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak masa Nabi Muhammad masih hidup, baik melalui utusan beliau maupun orang luar Arab yang memang sengaja datang untuk mengenal Nabi terakhir sekaligus mempelajari Islam. Dan ternyata kepergian Kian Santang ke tanah Arab memang disuruh ayahnya, yaitu Prabu Siliwangi, untuk belajar Islam lebih dalam ke tanah Arab. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dan dari mana Prabu Siliwangi mengetahui keberadaan Nabi Muhammad dan Sayyidina Ali kala itu? Ada dua faktor utama yang menyebabkan berita tentang Islam telah sampai ke Nusantara, yaitu faktor agama dan perdagangan. Penduduk Indonesia pada sekitar tahun 1400-an yang lalu jumlahnya belum terlalu banyak. Sebagai perbandingan, Pulau Jawa yang merupakan penduduk terpadat, penduduknya hanya sekitar 5 juta orang saja. Jadi, secara logika, jumlah penduduk di Pulau Jawa pada 1000 tahun yang lalu tentunya lebih sedikit dari itu. Dengan semakin sedikit jumlah penduduk, otomatis semakin sedikit pula perbedaan keyakinan yang dianut. Adanya kesamaan keyakinan pada leluhur Nusantara di masa lalu bisa dilihat dari agama asli suku pedalaman dan agama Hindu Bali yang secara pemahaman serta ritual ibadah cenderung memiliki kesamaan antara satu dan lainnya, yaitu meyakini adanya Tuhan sebagai kekuatan tunggal. Keyakinan ini biasa disebut sebagai agama Tauhid. Berdasarkan sejarah Islam, agama Tauhid diajarkan oleh para nabi dan rasul yang diutus ke seluruh penjuru dunia. Setiap nabi dan rasul yang berjumlah 124.000 ini diutus untuk memberikan penjelasan kepada manusia berupa ajaran kebaikan, ritual ibadah, tata cara bermasyarakat, dan sebagainya. Dalam sejarah Nabi, dikisahkan tentang nubuat atau ramalan tentang kedatangan Nabi terakhir yang diketahui oleh pemeluk Ahlul Kitab jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu sendiri. Kisah tentang ramalan kedatangan Nabi tergambar jelas pada kisah pertemuan ketika Nabi masih kecil dengan seorang biarawan Bahira yang mengetahui ciri-ciri kenabian pada Nabi Muhammad kecil yang kelak akan menjadi Rasul terakhir. Para sahabat yang sengaja datang dari negeri yang jauh ke Jazirah Arab untuk mencari sosok sang Nabi, diantaranya yaitu Bilal dari Afrika, yang terkenal karena suara rajanya yang sangat merdu. Namun di perjalanan, beliau dirampok dan dijual sebagai budak. Ada juga Salman Al-Farisi yang mengetahui detail kenabian dari Nabi Muhammad melalui kitab Injil, atau kisah penduduk Madinah yang telah mengetahui Nabi Muhammad jauh sebelum Nabi hijrah. Dan masih banyak lagi berita tentang kelahiran Nabi Muhammad yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka. Hanya saja, di antara mereka ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Dari penggalan kisah Nabi Muhammad di atas, bukan tidak mungkin jika memang Kian Santang benar-benar bertemu dengan Sayyidina Ali. Karena berita tentang kenabian tersebar luas bukan hanya di tanah Arab saja, tapi ke seluruh penjuru dunia yang masih memiliki keyakinan terhadap agama Tauhid tadi. Masalahnya, apakah benar
yang ditemui oleh Kian Santang adalah benar Sayyidina Ali, sahabat Nabi Muhammad? Kita simak dulu penjelasan selanjutnya. Rute perdagangan kuno biasanya dimulai dari negara Arab hingga ke Cina. Rute ini telah digunakan sejak tahun 200 sebelum Masehi hingga 1400-an setelah Masehi. Saat itu, untuk mencapai Cina, para pedagang harus melewati Pulau Sumatera terlebih dahulu. Dan rute ini tetap digunakan oleh para utusan Nabi untuk melakukan syiar Islam hingga ke negeri yang jauh. Hubungan perdagangan yang terjadi antara penduduk Nusantara dan Arab telah terjalin jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Dari kisah hubungan perdagangan dan agama ini, semakin wajarlah bila kedua tokoh ini memang pernah bertemu. Hanya saja, kisahnya mungkin tidak semistis dan segoib seperti yang banyak kita ketahui di berbagai cerita. Sayyidina Ali adalah guru bagi Kian Santang dalam mempelajari agama Islam. Bahkan, salah satu sumber ada yang menyebutkan Kian Santang juga belajar dan bertemu langsung dengan Nabi Muhammad setelah sebelumnya bertemu dengan Sayyidina Ali. Peristiwa ini terjadi di Mekah sekitar tahun 630 Masehi, setelah penaklukan Mekah oleh kaum muslim. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Kian Santang untuk belajar Islam lebih dalam dengan Sayyidina Ali. Hal ini pun bukan sesuatu yang aneh karena bisa dibaca dalam kisah-kisah sejarah Nabi. Karena Nabi Muhammad memang biasa memerintahkan para sahabat untuk mengajarkan Islam bagi mereka yang baru mengenal Islam, agar Islam semakin tersebar di seluruh penjuru bumi. Berdasarkan data dari manuskrip kuno yang tersimpan di Universitas Al-Azhar Mesir, dikisahkan tentang sahabat dari Sayyidina Ali adalah seorang pangeran yang berasal dari timur jauh yang ikut perang Siffin dan beberapa peperangan lain bersama dirinya. Dan setelah diteliti kembali, pangeran Jawa yang hidupnya satu masa dengan Sayyidina Ali dan ikut dalam perang Siffin adalah pangeran bernama Rakyan Sancang. Lalu, siapakah Rakyan Sancang? Dari beberapa sumber tertulis berupa naskah kuno yang menjadi rujukan data tahun, dua diantaranya didapat dari naskah Wangsakerta dan naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, yang mengatakan bahwa Kian Santang adalah putra Prabu Siliwangi yang hidup sekitar tahun 1400 sampai 1400-an Masehi. Sementara Sayyidina Ali hidup pada sekitar tahun 600 hingga 663 Masehi, yang artinya jarak waktu antara dirinya dengan Kian Santang sekitar 900 tahun. Sehingga mustahil secara rentang waktu kedua tokoh ini dapat bertemu. Sedangkan masa hidup Rakyan Sancang satu masa dengan Sayyidina Ali. Hingga bisa ditarik kesimpulan yang bertemu dengan Sayyidina Ali adalah Rakyan Sancang dan berbeda dengan Kian Santang. Namun kesimpulan ini diambil hanya berdasarkan perkiraan tahun yang tertera pada naskah Carita Purwaka Caruban Nagari tadi. Benarkah demikian? Benarkah Rakyan Sancang dan Kian Santang adalah dua tokoh yang berbeda? Ternyata, kedua naskah di atas adalah dua di antara ratusan naskah salinan yang dibuat atas perintah kolonial Belanda, yang sangat memungkinkan terjadi penambahan dan pengurangan data sesuai pesanan pemerintah kolonial Belanda pada masa itu. Jadi, kedua naskah itu bisa dibilang sudah tidak otentik atau asli lagi. Berdasarkan peninggalan bangunan, silsilah, dan kisah-kisah pada naskah kuno seperti Babat, Cariosan, dan sebagainya, diketahui bahwa Prabu Siliwangi pun sebenarnya bukanlah sebuah nama, tetapi hanya gelar yang digunakan untuk menyebut para penguasa yang ada di Nusantara dari masa ke masa. Dari mulai zaman Nabi Nuh hingga Prabu Siliwangi terakhir, sebelum era kolonial yang mencapai puncak kejayaan pada tahun 1482 sampai 1521. Nah, inilah Prabu Siliwangi yang umumnya diketahui masyarakat kebanyakan hingga saat ini. Gelar Prabu Siliwangi yang lain yang umum diketahui di kalangan sejarawan atau pemerhati sejarah adalah Sang Sirbaduga atau Ratu Haji di Pakuan Pajajaran. Dari gelar haji tersebut sebenarnya dapat dijadikan acuan bahwa Prabu Siliwangi adalah seorang muslim. Gelar ini pun tercantum dalam prasasti batu tulis di Bogor. Sedangkan Kian Santang sendiri adalah sebutan, bukan sebuah nama. Kata Kian atau Kean awalnya berasal dari kata Rakrian yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya pangeran atau pemimpin. Seiring dengan perubahan zaman, perpindahan kisah dari generasi ke generasi, kata Rakrian kemudian menjadi kata Rakean, dan dari kata Rakean menjadi Kean, Kean, dan Kian. Dalam ilmu filologi, perubahan kata adalah hal yang umum terjadi. Kasus kata Rakrian sama seperti yang terjadi pada kata Raden
yang berasal dari kata Rahadian, yang berarti pemimpin, baik pemimpin agama atau wilayah. Setelah kedatangan kaum muslim yang hijrah dari Arab dan Persia sekitar tahun 600 sampai 800-an Masehi, masuklah unsur Arab ke dalam kata Rahadian menjadi kata Radin yang artinya kurang lebih sama, yaitu pemimpin agama. Kata Radin kemudian berubah menjadi Raden. Hal yang sama pun terjadi dengan kata Sancang seiring dengan perubahan dialek dan pengaruh yang lain dalam kisah turun-temurun menjadi kata Santang. Sancang adalah nama kota kuno di Jawa Barat yang lokasinya saat ini masih dapat kita kunjungi di hutan Sancang, Garut Selatan. Jadi, berdasarkan temuan dan fakta tersebut, bisa disimpulkan bahwa Kian Santang dan Rakyat Sancang adalah tokoh yang sama, yang dikisahkan dari generasi ke generasi selama ratusan tahun hingga mengalami perubahan bunyi dan makna, yaitu yang pada awalnya hanya gelar menjadi sebuah nama. Rakyat Sancang sendiri bisa dilihat dari arti bahasa, artinya pangeran yang berasal dari Sancang, yang menegaskan jabatan dan asal kota atau tempat dimakamkannya sang pangeran. Jadi, pertemuan antara Kian Santang dengan Sayyidina Ali terjadi di Mekah setelah peristiwa penaklukan Mekah pada tahun 629 Masehi. Pertemuan ini memang disengaja karena perintah dari sang ayah yaitu Prabu Siliwangi agar putranya mencari guru yang berilmu tinggi. Setelah mempelajari Islam langsung dari Sayyidina Ali, Kian Santang diperintahkan untuk mengabarkan tentang Islam atau syiar di tanah Jawa, khususnya di Sunda. Jadi, kisah Prabu Siliwangi yang bertempur melawan anaknya sendiri dan berubah atau ngahiyang menjadi harimau setelah kalah berperang dengan putranya sebenarnya tidak pernah ada dan sangat sulit untuk dijelaskan dengan logika. Pertempuran antara Prabu Siliwangi dan Kian Santang adalah kisah rekayasa buatan era kolonial Belanda untuk memperburuk citra Islam. Kisah tersebut dibuat dengan tujuan merusak data sejarah hingga tidak layak lagi untuk dijadikan sumber. Karena berdasarkan sumber dari salah satu padepokan di Banten, Prabu Siliwangilah yang justru memerintahkan putranya untuk berguru ke Sayyidina Ali di Mekah. Seperti kisah Raden Fatah dan Brawijaya V dari Majapahit yang memiliki alur cerita hampir mirip dengan kisah Kian Santang dan Prabu Siliwangi ini. Semoga kisah dan fakta ini dapat bermanfaat dan memberikan sedikit kejelasan tentang sejarah Islam, terutama di tanah Sunda. Sampai jumpa lagi dalam kisah lainnya dari Wahana Cerita ya.